Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ya, Ibu Juli berharap kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sekarang kita akan memulai devosi kita di pagi hari ini. Oleh karena itu, Ibu Juli mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari ikut Juli Ibu berdoa ya. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu di pagi hari ini. Kami akan memulai devosi kami ya Tuhan, kiranya Engkau berikan kami hikmat, agar kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu, juga dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekarang setelah kita berdoa, kita akan bersama-sama terlebih dahulu untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu, Ibu Juli mengundang semuanya untuk bersama-sama menyanyikan lagu pujian berikut. Berikut videonya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah
Oke, setelah kita bersama-sama memuji Tuhan, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita membaca Alkitab dari Kejadian 24 ayat 1-9. Ribka dipinang Ishak. Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abraham kepada hambanya, yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpahmu, demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku serta yang telah bersumpah kepadaku demikian. Kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini. Dialah juga akan mengutus malaikatnya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini. Hanya saja jangan anakku itu kau bawa kembali ke sana. Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham tuannya dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar dari tokoh Ishak, Ribka, dan juga seorang hamba yaitu hamba Abraham. Seperti yang tertulis di dalam bacaan kita, Abraham menyuruh hambanya, salah seorang hambanya yang dipercaya dan ia percayai, untuk pergi dan menjalankan misi untuk menemukan istri bagi Ishak. Hamba ini adalah hamba yang taat dan percaya kepada Abraham dan juga kepada Allah, sehingga ia taat dan ia mau pergi ke negeri tersebut untuk mencari istri bagi Ishak. Dalam perjalanannya, hamba tersebut belum mengetahui siapakah istri yang benar-benar akan menjadi cocok untuk Ishak. Dan ia berdoa meminta tanda kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan tanda tersebut. Ia bertemu dengan Ribka di sebuah sumur. Hamba tersebut mengetahui bahwa ialah istri yang cocok bagi Ishak. Akhirnya, hamba tersebut pun menceritakan bagaimana perjalanannya dari rumahnya, bagaimana Abraham menyuruhnya menjalankan misi tersebut, dan bagaimana penyertaan Allah dan juga kuasa Allah dalam mempertemukan hamba tersebut dengan Ribka. Setelah itu, hamba tersebut menemui Ribka dan juga keluarganya. Setelah berbicara dan berdiskusi, akhirnya keluarganya Ribka setuju bahwa Ribka akan pergi untuk menikah dengan Ishak, karena Ribka dan keluarganya taat dan percaya kepada Allah. Akhirnya, Ishak pun bertemu dengan Ribka. Mereka menikah dan saling mencintai. Nah, dari cerita ini, hal apa yang bisa kita pelajari dari tokoh Ishak, Ribka, dan juga hambanya? Terdapat dua hal yang ingin Ibu Juli bagikan kepada kita semua, yaitu trust and obey. Yang pertama adalah trust. Trust atau percaya, hal ini dapat kita lihat dari tokoh hamba dan juga Ribka. Bagaimana hamba itu percaya kepada Allah dan juga kepada Abraham, dan dia pergi untuk menjalankan visinya. Ia percaya dan berdoa kepada Allah, meminta tanda, dan ia pun berhasil menemukan istri yang cocok untuk dia. Yang kedua yang dapat kita pelajari adalah obey atau ketaatan. Ketaatan dapat kita lihat dari tokoh hamba di sini. Bagaimana hambanya taat kepada Abraham dan taat kepada Allah untuk pergi ke negeri dan mencari istri yang bahkan belum ia pernah temui sebelum. Kita juga dapat belajar obey atau taat dari tokoh Ribka. Bagaimana Ribka taat untuk pergi mengikuti perintah Allah dan juga permintaan dari hamba tersebut, dan akhirnya ia menikah dengan tokoh Ishak dan menjadi salah satu tokoh silsilah penting dari sisi perempuan
yang akan melahirkan dan meneruskan keturunan, yaitu Yesus Kristus. Dari sini kita belajar untuk trust and obey, untuk percaya dan taat kepada Allah yang telah menciptakan kita, memelihara kita, dan pasti akan menyediakan yang terbaik bagi kita dan menyediakan jawaban bagi kita sesuai dengan kehendaknya dan waktunya untuk kita. Jadi, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian akan taat dan percaya kepada Allah seperti hamba Ribka dan juga seperti Ishak? Ibu berharap kita dapat belajar dari tokoh-tokoh tersebut dan menjadi anak-anak yang taat dan juga mau percaya kepada Allah. Oke? Baik, demikian devosi kita pada pagi hari ini. Mari kita menutupnya dalam doa. Ibu Juli akan berdoa, kita semua dapat mengikutinya dalam hati. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar dari tokoh Ishak, Ribka dan juga hambanya, bagaimana kami belajar hidup taat dan juga percaya kepada Engkau, Allah yang sejati. Maafkan kami jika kami seringkali gagal untuk percaya dan taat kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus membimbing kami untuk hidup taat dan dengar-dengaran kepadamu dan percaya akan janji-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat menjalankan aktivitas, Tuhan memberkati.